warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnatul Jannah Kamalina, NIM 086 dari kelas 6C. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami prinsip dasar yang dipertimbangkan dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan sebuah prinsip-prinsip baru. Nah, prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan itu sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan pada lembaga pendidikan yang lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Nah, Sukmadinata ini mengelompokkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu menjadi dua bagian. Yang pertama prinsip umum dan yang kedua yaitu prinsip khusus. Nah, yang pertama yaitu prinsip umum. Dalam prinsip umum itu terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini menurut secara istilah yaitu relevansi itu berarti kesesuaian pendidikan dengan tuntunan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan ini dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum. Yang pertama yaitu relevansi internal dan yang kedua yaitu relevansi eksternal. Yang pertama yaitu relevansi internal. Relevansi internal ini merupakan kurikulum yang memiliki relevansi antara komponen kurikulum, diantaranya yaitu tujuan, bahan ajar, strategi, organisasi, dan juga evaluasi. Nah, sedangkan yang kedua yaitu relevansi eksternal. Relevansi eksternal ini merupakan komponen kurikulum itu memiliki relevansi dengan tuntunan sains dan teknologi, tuntunan dan potensi siswa, serta tuntunan kebutuhan pengembangan masyarakat. Nah, menurut Asmarini tahun 2014 P60 itu kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan juga siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Nah, selanjutnya untuk prinsip internal yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini merupakan pengembangan kurikulum yang berupaya agar hasilnya itu fleksibel dalam implementasinya. Nah, dalam implementasinya ini memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini ini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibilitas ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Fahmi, NIM 174. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip efektivitas dan juga prinsip efisiensi. Kita mulai dulu dari prinsip efektivitas. Dalam hal ini, prinsip efektivitas memiliki makna bahwa kurikulum itu memiliki orientasi kepada tujuan tertentu. Dengan kata lain, prinsip efektivitas mengupayakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa adanya kegiatan yang mubazir. Oleh karena itu, pemilihan tujuan dalam pengembangan kurikulum itu harus jelas, seperti pemilihan materi, metode, dan sistem evaluasi yang akan dilaksanakan di akhir pembelajaran nanti. Nah, dalam prinsip efektivitas ini memfokuskan kepada dua aspek. Yang pertama, efektivitas mengajar guru, dan yang kedua, efektivitas belajar siswa.
Untuk yang pertama, efektivitas mengajar guru. Dalam hal ini, kurikulum juga mengatur bagaimana keefektivitasan guru dalam melakukan pembelajaran. Kita ambil contoh, misalnya dalam satu semester, guru membuat 10 program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku tentunya untuk diselesaikan dalam satu semester tersebut. Namun pada akhir semester eh, program-program yang dicadangkan oleh guru itu tidak berjalan secara maksimal. Misalnya hanya berjalan separuh atau setengah dari program yang telah disusun. Nah, bisa dikatakan bahwa kurikulum tidak berjalan secara efektif dalam pembelajaran tersebut tentunya dalam satu semester tersebut. Nah, untuk meningkatkan efektivitas guru ini ada beberapa hal dalam sumber yang telah saya baca, ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti melakukan workshop atau studi banding atau segala kegiatan yang memungkinkan untuk menambah wawasan guru dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya yaitu efektivitas belajar siswa. Dalam hal ini, efektivitas belajar siswa yaitu bagaimana siswa mengikuti pembelajaran, apakah sudah maksimal atau belum. Kita ambil contoh saja, misalnya dalam satu semester ada beberapa tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Namun di akhir semester, tujuan-tujuan yang telah disusun itu tidak tercapai secara maksimal oleh siswa. Jadi bisa dikatakan juga kurikulum tidak berjalan secara efektif. Nah, untuk menangani itu atau meminimalisir kejadian itu, kita harus ada evaluasi nantinya setelah di akhir pembelajaran. Kenapa sih siswa tidak mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun secara maksimal? Tentunya dengan pertimbangan pemilihan metode atau lain-lain. Seperti itu. Kita lanjut kepada prinsip efisiensi. Dalam prinsip efisiensi ini juga disebut dengan prinsip praktis. Dengan kata lain, kurikulum yang disusun atau yang dikembangkan harus juga memiliki sifat praktis. Di antaranya, kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang ada secara optimal. Misalnya, kita ambil contoh saja, dalam pengembangan kurikulum, kita ada keterbatasan waktu, biaya, dan sumber-sumber yang ada, misalnya. Namun, tujuan-tujuan yang telah disusun atau direncanakan dalam pengembangan kurikulum itu bisa dicapai secara maksimal. Nah, dalam hal itu, kurikulum bisa dikatakan bahwa kurikulum itu memiliki sifat efisien dan juga praktis dengan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Kalau misalnya kurikulum itu memiliki kurikulum menggunakan waktu atau biaya dan sumber-sumber yang banyak, namun tujuan yang telah disusun sebelumnya itu tidak tercapai di akhir pembelajaran misalnya. Nah, kurikulum itu tidak bisa dikatakan efisien atau praktis seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Muniro, NIM 120, selaku penyaji 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yakni terkait prinsip umum pengembangan kurikulum. Akan ada dua prinsip yang nantinya akan saya bahas, yakni prinsip sinkron dan prinsip kontinuitas. Yang pertama yakni prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi dalam pengembangan kurikulum dimaksudkan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler maupun pengalaman belajar lainnya dapat berjalan secara beriringan, secara seimbang, serta searah dan satu tujuan. Jadi antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain memiliki keterkaitan, tidak ada salah satu kegiatan yang terlalu menonjol maupun salah satu kegiatan yang terkesan menjatuhkan kegiatan yang lainnya. Jadi setiap kegiatan ini berjalan seiringan secara satu arah dan satu tujuan. Dalam pengembangan kurikulum diharapkan keselarasan antara setiap komponen dapat terjalin dengan baik. Oleh karena itu, komponen yang ada dalam satu sistem kurikulum harus satu arah dan tidak boleh bertentangan dengan komponen yang lain.
Dalam hal ini prinsip sinkronisasi perlu diterapkan. Selanjutnya yakni prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum mengandung arti bahwasanya keterkaitan serta kesinambungan antar muatan materi pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan perlu dirancang dan ditata dengan sebaik mungkin. Jadi keterkaitan dan kesinambungan antara muatan materi maupun antar jenjang perlu diselaraskan. Prinsip kontinuitas ini dimaksudkan untuk mencapai kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Hal tersebut dimaksudkan agar apa yang diperlukan oleh peserta didik ketika mempelajari suatu materi pada jenjang yang lebih tinggi sebelumnya telah diperoleh dan dikuasai oleh siswa. Jadi misalkan pada jenjang sekolah menengah pertama, siswa mempelajari muatan materi terkait gaya. Nah, pada jenjang sebelumnya di jenjang sekolah dasar, siswa telah belajar materi dasar terkait gaya. Begitupun seterusnya hingga ke jenjang-jenjang selanjutnya. Tujuan dari prinsip kontinuitas ini yakni agar peserta didik tidak mengalami kesulitan belajar ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta untuk menjauhkan siswa dari pengulangan-pengulangan program belajar yang dirasa tidak dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara pengembang kurikulum dengan berbagai jelas maupun jenjang pendidikan. Jadi ketika hendak mengembangkan kurikulum, sangat banyak pihak maupun stakeholder terkait yang diajak dan diberikan sosialisasi terkait penggunaan dari kurikulum tersebut. Bukan hanya kepala sekolah atau perancang saja yang bertindak, tetapi juga semua elemen yang menggunakan kurikulum tersebut. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardati Labir Walidain, NIM 109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip khusus yang berkenaan dengan tujuan pendidikan dan prinsip khusus yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat peraga. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang prinsip khusus yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Merancang dan mengembangkan kurikulum itu pasti didasari oleh tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri merupakan patokan atau arah yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Jadi tujuan pendidikan sendiri itu kayak sebagai patokan gitu loh. Patokan apa yang harus dicapai dari pembelajaran ini kayak gitu. Terus arahnya tuh pendidikan kegiatan pembelajaran ini mau dibawa ke mana gitu. Jadi fokusnya ini pasti pada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan sendiri memiliki sifat yaitu jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek, jangka menengah dan jangka pendek atau tujuan khusus. Merumuskan tujuan pendidikan juga memiliki dasar dan ketentuan, yaitu seperti kebijakan dari pemerintah. Contohnya kayak dokumen-dokumen yang ada di negara, lembaga negara yang tentang tujuan pendidikan. Juga strategi pembangunan pendidikan itu termasuk dasar dari tujuan pendidikan loh. Yang kedua ada survei tentang persepsi masyarakat saat membahas atau tentang kebutuhan mereka. Jadi tujuan pendidikan ini juga dilihat dari kebutuhan masyarakatnya sendiri. Nah, hasilnya itu dilihat atau diperoleh dari survei itu tadi. Yang ketiga adalah survei macam-macam pandangan para ahli pada bidang-bidang tertentu. Tentunya pendapat para ahli juga dibutuhkan dalam pembuatan atau perumusan tujuan pendidikan ini. Yang keempat adalah mensurvei kualitas sumber daya manusia. Menurut saya hal ini juga yang paling penting karena ketika kita membuat tujuan pendidikan itu kita harus melihat potensi dan kemampuan sumber dayanya sendiri. Yang terakhir adalah mempelajari pengalaman dari negara lain saat menghadapi masalah yang sama. Kita dapat menyentuh negara-negara sahabat tentang sistem pendidikan, tujuan pendidikannya seperti apa, seperti itu. Nah, itu prinsip khusus yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah prinsip khusus yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajar. Nah, media dan alat pengajaran ini pastinya dibutuhkan dan sangat membantu dalam proses belajar mengajar kan ya. Soalnya media sendiri itu membantu guru, mempermudah guru untuk memberikan penjelasan dan mempermudah siswa untuk memahami penjelasan dari guru. Media dan alat pengajaran yang akan mendukung pembelajaran harusnya sesuai dengan materi. Tentu saja alat para pengajaran dan media harus disesuaikan oleh materi yang akan dibawakan. Misalnya ya kalau alat medianya itu ular tangga,
tapi materinya bahasa Indonesia, kan itu nggak nyambung ya. Kalau matematika masih nyambung. Jadi pembuatan media atau penggunaan media itu harus disesuaikan oleh materi yang akan diajarkan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih dalam pembuatan atau penggunaan media dan alat pengajaran. Yang pertama, media atau alat yang apa yang diperlukan. Jadi kita harus sesuaikan dulu dengan materinya. Misalnya hari ini materi apa? IPA. Nah, IPA itu kita tentang apa ya, perkembangbiakan contohnya. Nah, berarti kita memerlukan media seperti apa, alat peraga seperti apa, seperti itu. Yang kedua, apakah media atau alatnya sudah tersedia? Nah, sebagai guru kita itu dituntut untuk kreatif ya. Kita tuh nggak melulu berpatokan pada media dan alat peraga yang ada di sekolah. Jikalau sekolahnya nggak ada, masa kita ya diam-diam aja memberikan materi kayak ya udah kita penjelasan monoton kayak gitu kan. Jadi siswa tuh bosen gitu. Tentu saja tidak. Sebagai guru kita harus mempunyai inovasi, kreativitas membuat media itu seperti apa kayak gitu. Yang ketiga, jika alat atau media tidak dapat ditemukan, apakah ada alat penggantinya? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, guru dituntut untuk bisa kreatif dan inovatif untuk membuat media dan alat pengajar yang alternatif gitu jikalau di sekolahnya tidak ada. Yang keempat, bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran. Nah, di sini juga peran guru juga penting. Bagaimana sih guru mengimplementasikan, mengorganisasikan biar siswa itu sama rata. Oh, dapat bisa menggunakan media ini, anak ini bisa terus gantian ke anak ini kayak gitu. Jadi nggak melulu ke satu anak, berpatokan di satu anak. Yang terakhir, bagaimana pengintegrasian dalam kegiatan pembelajaran. Sama halnya, pengintegrasian itu sama halnya kayak pengorganisasian ya. Caranya guru tuh bagaimana menyampaikan ke siswa, apakah sudah dapat dipahami oleh siswa apa belum, apakah siswa sudah mudah apa belum dalam memahaminya kayak gitu. Media tuh banyak ya, ada yang media cetak, ada yang media multimedia kayak gitu, media interaktif, contohnya kayak modul, buku paket, PPT kan sekarang juga ada PPT interaktif ya, atau PPT bergerak kayak gitu. Pokoknya disesuaikan saja sama kebutuhan siswanya, kebutuhan anaknya. Jadi nanti medianya bisa kayak bermanfaat bagi siswanya sendiri. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunahdia Ma'rifatul Jannah dengan 3 digit NIM terakhir 173. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Prinsip khusus berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Nah, dalam memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dengan perencana kurikulum itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Semakin umum perbuatan hasil belajar, maka semakin sulit juga untuk menciptakan pengalaman belajar. Yang kedua, isi dan bahan pengajaran harus mencakup 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urusan yang logis dan sistematis. Kemudian, prinsip khusus berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar atau sering kita sebut dengan proses pembelajaran. Seorang guru dalam memilih proses pembelajaran itu tidak boleh asal-asalan. Harus memperhatikan beberapa hal. Hal ini dikarenakan agar tujuan yang sudah dirumuskan itu dapat tercapai. Lalu apa saja hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama, apakah metode atau teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran itu sudah sesuai untuk mengajarkan bahan pengajaran. Kemudian yang kedua, apakah metode atau teknik yang digunakan guru itu sudah menciptakan kegiatan bervariasi. Karena dengan kegiatan bervariasi, perbedaan individual siswa itu dapat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, apakah metode atau teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran itu sudah menciptakan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Yang keempat, apakah metode atau teknik yang digunakan guru itu sudah menciptakan kegiatan yang dapat mencapai 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kelima,
Apakah metode atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran itu dapat menciptakan kegiatan yang lebih mengaktifkan gurunya atau siswanya atau kedua-duanya? Kemudian yang keenam, apakah metode atau teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran itu dapat mengembangkan kemampuan baru siswa? Yang ketujuh, apakah metode atau teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran itu dapat menjalin kegiatan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah, serta dapat mendorong siswa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah maupun di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu untuk belajar keterampilan itu harus dalam proses pembelajaran itu harus menekankan learning by doing di samping learning, seeing, and knowing. Nah, artinya itu dalam belajar keterampilan itu siswa itu harus ada juga praktik, tidak hanya mengetahui dan melihatnya saja, seperti itu. Prinsip khusus berkenaan dengan penilaian. Nah, akhir dari proses pembelajaran tentunya ada penilaian. Nah, dalam penilaian itu terdapat 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu merencanakan alat penilaian. Nah, dalam merencanakan alat penilaian, seorang guru itu harus tahu betul karakteristik kelas dan usia siswanya, kemudian bentuk tes yang akan digunakan, kemudian berapa banyak butir-butir soal yang akan diberikan kepada siswanya. Kemudian setelah merencanakan alat penilaian, baru seorang guru tersebut menyusun alat penilaian. Nah, dalam menyusun alat penilaian itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama tentunya merumuskan tujuan pendidikan yang mencakup 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, mendeskripsikan tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan tadi itu ke dalam tingkah laku siswa yang dapat diamati. Setelah itu baru menghubungkannya ke bahan pengajaran. Kemudian yang terakhir yaitu baru menyusun butir-butir soal. Nah, setelah menyusun alat penilaian baru bisa mengolah hasil penilaian. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.